Presiden Prabowo marah terhadap sikap aparat di Malaysia menyikapi tentang 5 orang tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang mendapat perlakuan brutal hingga menewaskan 1 orang. Waduh, apapun alasannya, tindakan kekerasan seperti itu harus dijelaskan. Apalagi itu udah beda negara, harus ada alasan-alasan dan juga proses hukumnya yang jelas ya teman-teman ya. Nah dari itu kemarin juga beredar videonya viral Pak Prabowo melakukan kunjungan ke Malaysia untuk membicarakan hal tersebut ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, sekali gue minta tolong dibantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, comment, and subscribe, dan diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, kemarin ada yang viral banget ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan Malaysia dan Indonesia, berhubungan dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, entah kenapa ceritanya, ini sepertinya mereka membuat pernyataan bahwa sebenarnya 5 orang ini adalah tenaga kerja ilegal ya teman-teman ya. Banyak cerita yang simpang siur, nanti kita lihat videonya yang mana yang benar, versi penjelasan dari pihak Malaysia dan dari pihak Indonesia ya teman-teman ya. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti siapa tahu komentar kalian yang bakal gue baca nih teman-teman. Kita cek di video yang pertama nih. Terkait dengan tertembaknya 1 orang tewas buruh migran yang dilakukan oleh oknum kepolisian kerajaan di Raja Malaysia, dan 1 orang lagi kritis, 3 orang sedang dirawat. Dari informasi yang kami dapatkan, Partai Buruh dan KSPI menyatakan sikap. 1, meminta pemerintah Malaysia menghukum seberat-beratnya, memenjarakan seberat-beratnya, mengadili seberat-beratnya para oknum yang terlibat dalam penembakan pekerja migran. Jadi polisi Malaysia tersebut harus diadili, dipenjara, dan dihukum seberat-beratnya. Dengan tertembaknya 1 orang tewas dan 1 orang kritis, 3 orang sedang dirawat. Yang kedua, kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta datang langsung ke negara Malaysia. Mengapa demikian? Karena ini tentang kedaulatan bangsa. Apa yang sedang terjadi? Masa orang ditembak? Saya ILO governing body 3 periode berturut-turut, ya, baru kemarin selesai. Itu ada namanya konvensi tentang pekerja migran. Bila ada pekerja sekalipun dia ilegal, pekerja migran ilegal, pendekatannya nggak boleh ada pembunuhan, penembakan, apalagi kekerasan. Tapi pendekatannya ada pendekatan hukum atau deportasi. Yang dilakukan oleh polisi kerajaan Malaysia ini adalah pembunuhan. Sekali lagi saya katakan, pembunuhan, bukan penegakan hukum terhadap pekerja migran. Dan karena itu tim pencari fakta dari Indonesia, bukan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak. Ini kan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak, yang sementara kami kumpulkan fakta, ditemukan di tempat terpisah orang yang ditembak itu. Nah, pemerintah Indonesia menerima saja. Oleh karena itu harusnya mencari fakta, langsung dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo. Apa fakta yang sesungguhnya? Kita minta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, kami minta copot Menteri P2MI itu. Nggak ada kerjanya dan wamen. Wakil Menteri dan Menteri P2MI nggak ada kerjanya. Habis ini kita akan... Oke teman-teman, itu tadi sekilas kronologis dari kejadian ya teman-teman. Walaupun ini belum bisa menjelaskan seperti apa kejadiannya, menurut si bapaknya katanya kenapa kita menerima laporan sepihak dari aparat Malaysia ya teman-teman ya. Nah si bapaknya tuh menuntut Indonesia untuk membentuk tim khusus pencari fakta ya. Nah, padahal tadi dijelasin juga di awal kalau misalnya itu pun tenaga kerja Indonesia itu ilegal,
bukan apa yang melakukan tindakan yang brutal itu menjadi solusinya, tapi bisa aja dengan melakukan deportasi. Ya, itu ya sebenarnya teman-teman ya yang tadi pengen gue sampaikan di awal juga seperti itu. Kenapa kok sampai dilakukan tindakan itu ya? Itu sebenarnya kan masih bisa dengan deportasi atau hukuman lainnya. Apalagi cuma sanksi administratif ya kan. Ini kita lihat ada 5.557 komentarnya. Waduh, ini kita lihat nih ya tuh. Saya sangat setuju sebagai relawan Prabowo. Nah, tunjukkan taringmu Prabowo. Tuh. Ilegal itu kan dilarang. Ya, kita lihat balasannya di bawah tuh. Dilarang emang harus langsung dilakukan tindakan yang brutal itu kan nggak juga ya Kak ya. Tuh. Itu kan dia ngomong walaupun ilegal nggak boleh sampai ada tuh ya tuh. Saya setuju harus dibongkar kebohongan oknum polis Malaysia. Nih kita lihat nih ada 83 balasannya di bawah nih ya tuh. Syabas Polis Maritim Malaysia tuh bangga karena APMM tuh mempertahankan tanah air kami dari warga aduh tuh ya bangga jadi penceroboh negara orang. Nih yang di-kill itu penceroboh ilegal bukan perwira wajar waduh wajar ini nih yang tindakan-tindakan kayak gini yang mewajarkan tindakan kekerasan nih. Tuh. Masa pemerintah Indonesia kalah sama negara kecil? Tuh, ini netizen juga nih. Kita lihat nih, ada juga komentar dari pemerintah Malaysia yang meminta warganya untuk tidak melakukan tindakan apapun nanti ketika Bapak Prabowo datang ke Malaysia. Nah, berarti kan udah langsung direspon nih. Pak Prabowo langsung datang ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari pemerintah Malaysia menyatakan jangan ada tindakan apapun. Mau ngapain, Pak? Ya, kita lihat videonya nih. Jadi saya minta rakan-rakan yang pesawah-pesawah yang nak datang, kalau ada hal yang dimuskilkan atau dituntut, sedia saya menghubungi saudara Menteri Pertanian, Keterjaminan Makanan, saudara Mak Sabu untuk mendengar dan menemui dan mengambil memo dan diulas ya. Tetapi janganlah ganggu majlis negara yang melibatkan negara sahabat. Janganlah mengganggu majelis negara yang melibatkan negara sahabat. Kita lihat komentarnya ada 164 komentar ya. Tuh. Kata Bapak sahabat bagaimana warga negara Indonesia di polisi Malaysia ya tuh. Saya paling senang kalau Indonesia Malaysia akur dan damai dan bekerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak ya. Prabowo belum bertindak lagi, tunggu aja. Nah, kita lihat lagi ini ada pernyataan dari polisi Malaysia teman-teman ya. Ya, APMM. Ya, berkaitan dengan kes tembak pada awal pagi lah, 24 hari bulan Januari yang lepas ni, kejadian tu berlaku di perairan Tanjung Ru, Banting, di mana pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada Sembadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang, manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting. Jadi pihak APMM ada melakukan laporan polis berkaitan insiden tersebut. Begitu juga dengan pihak hospital yang telah menerima pesakit yang kena luka tembakan. Okey. Jadi pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 307. Nah, teman-teman, jadi tadi itu adalah penjelasan dari polisi Malaysia. Katanya ya,
sempat melakukan penembakan dulu nih dari warga negara Indonesia terhadap polisi Malaysia. Makanya polisi Malaysia melakukan aksi balasan gitu ya teman. Ini kalau menurut cerita dari mereka. Kita lihat komentar netizen ada 8.994 komentarnya. Waduh, ayo war tuh. Polisi Malaysia harus dihukum. Ya. Indonesia punya polisi dan tentara hanya gagah di media. Coba berani nggak tegas ya seperti polisi Malaysia, dor nelayan tetangga yang masuk ke perairan Indonesia. Nih, TNI penakut perang aja sekalian kalau waduh, jangan dibaca ini ya. Gitu. Pemerintah Indonesia harus kawal yang masih hidup agar mereka memberi keterangan yang real, kronologis yang sebenarnya. Jangan percaya keterangan oknum pasukan maritim Malaysia. Oh, berarti teman-teman tuh kan yang masih ada beberapa yang masih sehat, masih hidup ya, bisa dimintain keterangan juga. Jadi nggak dari kesaksian sepihak ya teman-teman itu. Dengar baik-baik Pak Prabowo, negara kita adalah negara asing bagi Malaysia, bukan negara serumpun. Tunjukkan janji Bapak ingin melindungi masyarakat Indonesia. Nah ini komentar dari salah satu netizen. Nah ini kita lihat Pak Prabowo langsung menindaklanjuti hal ini dan langsung datang ke Malaysia nih teman-teman ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin lalu. Dalam pertemuan ini, mereka membahas sejumlah hal, salah satunya tenaga kerja. Presiden Prabowo menyebut persoalan tenaga kerja akan ditertibkan. Oke, aduh ini soundnya terlalu kenceng ya. Jadi intinya kedatangan Pak Presiden Prabowo ke Malaysia itu bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia itu untuk membahas soal tenaga kerja. Jadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa soal tenaga kerja itu harus ditertibkan, mungkin peraturannya juga ya teman-teman ya. Kita lihat video yang lain juga nih. Dalam masa senang susah, ini di antara sahabat setia saya yang senantiasa memperhatikan dan lebih berat dalam masa duka lara saya yang panjang. Tidak ramai yang kita boleh catat kehebatan, keikhlasan mereka, dan saya senaraikan Prabowo Subianto di antara yang kecuali karena kedekatannya dan kesungguhannya sehingga akan menimbulkan juga ketidaksenangan dan kemarahan dari pihak tertentu pada waktu itu. Tapi yang pentingnya setiap kali beliau punya kesempatan ya, beliau tidak pernah meninggalkan walaupun semasa itu ada jabatannya, ada kedudukannya, dan saya agak terlempar di pelusuk mana-mana dari kata Khairul Anwar seperti binatang galang dari kumpulan yang terbuang. Tetapi masih ada sahabat yang setia, jadi sekali lagi ucapkan itu tadi pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia. Kita nggak tahu sebenarnya ngomong apa ya Pak ya. Kita lihat pernyataan Pak Prabowo terkait kasus tersebut nih teman-teman ya. Kita lihat dulu nih videonya. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Oke. Nah, teman-teman, kalau itu ada pidato Bapak Presiden Prabowo di hadapan tentara dan polisi. Captionnya seperti ini, teman-teman itu ya. Prabowo ingatkan tentara dan polisi harus mengabdi ke rakyat. Nah, ini kita ada 748 komentarnya ya. Ganti Kapolri saja agak berani, gimana mau bener. Aduh, ini dia. Pak Prabowo ini keren, udah tidak bisa 100% menunjukkan potensi kebijakannya 100% karena masih transisi ya tuh. Karena keren presidenku, kami rakyat mendukung. Ya. Ingat dulu ada ibu-ibu yang ngomong Polri sekarang udah 3 angkatan dilampaui. Gimana maksudnya ya? Panjang umur, sehat selalu Pak Prabowo, mudah-mudahan yang diingatkan paham
Ya, tuh ya. Saya pesimis nggak ada perubahan dari pidato seruan Bapak ya. Suatu kalimat yang bermakna yang disampaikan Bapak Presiden adalah pejabat tertinggi di kesatuan harus mengedepankan rakyat. Rakyat lebih tahu situasi sekarang, tinggal bagaimana langkah menyelamatkan negeri. Nah, teman-teman ya, nah itu tadi beberapa apa sih pidato yang disampaikan Pak Prabowo terkait TNI dan Polri yang ada di Indonesia, dan juga beberapa tadi kita lihat awal kronologis kejadian tentang penembakan 5 warga negara Indonesia di Malaysia. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan keadilan yang didapat itu seadil-adilnya, kebenaran itu yang terungkap adalah kebenaran yang sebenar-benarnya ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.